Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yo, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Bisa dimulai, bisa tenang. Yo. Yang saya muliakan Sohibul Mahad Bapak Kiai Haji Imam Jazuli, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah jaga keluarganya, amin. Allah jaga pesantrennya, amin. Allah jaga santriwan santri putrinya, amin. Dan Allah jaga kita semuanya, amin. Alhamdulillah ini tidak jadi hujan, karena hujan itu turun bukan jatuh. Kenapa? Karena yang jatuh aku ke hatimu ya. Saya bersyukur siang hari ini bisa kedua kalinya sowan di pondok pesantren Bina Insan Mulia ini, dengan ditemani sesuai request Pak Kiai dan para santri. Tepuk tangan untuk Nikita Mirzani. Dan juga nanti kita akan dihibur oleh vokalis ganteng. Tepuk tangan untuk Charlie. Ini Mas Charlie kalau ke Cirebonnya agak was-was, karena di Cirebon banyak jamur janda di bawah umur. Kalau Mbak Nikita ini Rojali, rombongan janda liar. Yang penting apapun keadaannya, saya mengatakan beli bawang keliru merica. Gus Miftah sowan ke Bina Insan Mulia dengan membawa cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala, amin. Saya akan ngomong banyak nanti bersama Mbak Nikita dan Charlie. Tapi Charlie bisa nggak nyanyi dulu untuk kawan-kawan kita di sini? Nyanyi dulu ya? Nyanyi dulu aja nggak apa-apa, biar apa-apa lebih ya? relax. Ada yang mau minta request lagu apa dari Mas Charlie? Wih, cari pacar lagi katanya. Cari pacar lagi. Ini Yang kalau... sana minta lagu apa? Puspa katanya. Mas Charlie, saya semua lagu suka, yang nggak suka cuman satu lagu. Apa? Judulnya Hoak. Iya. Tahu nggak Nikita? Nggak tahu. Hoak. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak. Oh iya. Itu hoak. Gitu. Mana mungkin hati senang kalau nggak punya uang? Hoak berarti ya? Iya. Nggak Apalagi mungkin, Nikita. Hatinya Nikita itu seperti rekening bank. Gimana? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Bereswanya ada ya? Enggak? Ya, kita nyanyi dulu sama Mas Charlie sebelum nanti kita ngobrol sama Kiai Jazuli dan Mbak Nikita Mirzani. Boleh yang agak ngebit-ngebit dulu, boleh ya? Boleh. Biar semangat. Ayo Mas Charlie berdiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku boleh buka baju nggak? Oh boleh. Boleh ya? Pak Ayai. Awas Mail nafsu. Kurang aja. Halalin teknik kita. Halalin teknik kita. Asik.
Sebentar ya. Sebentar, masih nunggu son ya. Siap ya. Pengalaman pribadi Gus. Pengalaman pribadi. Tapi banyak sekali orang yang tidak paham betul ketika Charlie bikin lagu Kehilangan. Ketika Charlie bikin lagu Biarkan Aku Jatuh Cinta. Kehilangan itu dulu kasusnya apa? Kehilangan itu sebenarnya aku bikin bukan untuk manusia ke manusia, Gus. Tapi manusia kepada Tuhan. Tuhan. Saya sering mengatakan, kamu boleh kehilangan sesuatu untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk sesuatu. Betul. Bisa. Benar. Bisa ya. Terus Biarkan Aku Jatuh Cinta, orang taunya kan Charlie jatuh cinta sama perempuan dan sebagainya. Padahal ketika bikinnya nggak begitu. Itu konteksnya kehilangan Allah waktu itu. Waktu itu aku merasa kehilangan itu. Jadi nggak tahu ngambang aja berasa gitu. Gitu ya. Ya kayak tersesat aja gitu. Terus jadi bikinlah lagu akhirnya itu. muncul lagu itu. Terus akhirnya muncul juga lagu kayak Biarkan Aku Jatuh. Kalau itu apa inspirasinya? Itu sama. Sama. Iya. Jatuh cinta kepada Allah. Jatuh cinta kepada Allah. Iya, seperti itu, Gus. Iya. Saya tadi tanya sama temen, kok mau ke tempatnya Pak Kiai Jazuli lagi? Saya bilang, cintaku pada Bina Insan Mulia itu seperti angka di papan skor. Gimana tuh? Maksudnya apa? Hanya bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Ya. Siap. Terus lagu yang galau. Apa judulnya? Lagu yang galau itu ada Asmara atau Asmara. Tadi Kehilangan juga galau. Tapi dibawain nama Firman memang kalau itu. Terus? Gitu. Jadi lagu coba minta boleh? Kayak gini. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Yang gila mereka ya? Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Semuanya. Oke. Kamu lagi. Makanya jangan sampai gila. Maka ingat ya. Ingat, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Jangan pernah menyanyiakan. Ibu-ibunya apa kabar? Alhamdulillah. Cantik-cantik orang Cirebon. Aku baru sekali ke Cirebon. Tempatnya bagus, terima kasih. Tapi Pak kenal sama Kiai. orang Cirebon kan udah lama nih. Oh iya, kalau sama AA Charlie udah kenal lama. Manggilnya apa? Acar apa Pak Ali? Acar dong. Nikita, Ya. kamu kan dulu juga, ini jangan salah ya, Nikita Mirzani dulu itu juga alumni pesantren. Loh, alumni pesantren, tapi nggak sampai lulus. Karena nggak lulus jadinya artis, kalau lulus jadinya mama dede. Ceritain dulu, kenapa kamu pengen masuk pesantren? Dulu masuk pesantren karena kemauan sendiri kebetulan gitu. Pengen cari suasana baru. Waktu itu lulus SD, masuk ke SMP di Gontor, Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Gontor ya? Kalau itu jelas gelontor gitu. Kenapa sih milih pesantren waktu masih kecil? Harusnya masih dalam
masih dalam perhatian orang tua karena jujur dari keluarga memang kalau dari papa orang Padang memang mengerti sekali soal agama, tapi biasalah kalau di rumah kan papa pekerja kantoran. Papamu Padang? Papa Padang. Saya sama kayak Jazil itu prinsipnya sama, seperti rumah makan Padang. Apa itu? Sederhana sih, tapi semuanya ada. Oh no. Masuk lagi. Masuk bareng gitu. Saya nggak berani dekat-dekat dengan Nikita, Iya takut di. takut sayang. Iya iya. Terus Iya, dari kan, Padang. kan boleh punya istri dua, yang penting adil. Oh, yang boleh-boleh saja. Iya kan? Tapi sorry ya, saya punya prinsip. Iya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Direkam kamera. Bahaya. Codot. Terus Padang, ibu dari mana? Mamaku Betawi. Mama Betawi. Oh, kamu kok nggak pernah ngomong Betawi? Ini ngomong Betawi. Coba ngomong Betawi. Betawi sama aja kayak bahasa Indonesia, cuma lebih nyablak aja. Oh, kalau gua pintar. Ah. Lu gua, bapak lu mertua gua. Ini kayaknya dari tadi ngomong-ngomong gitu melulu, Gus Miftah mau punya istri lagi. Jawabannya nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Iya, jadi gitu. Di rumah itu papa kantor, mama rumah tangga. Tapi pendidikannya religius di rumah. Religius tapi nggak Keras. gitu. Oh. Jadi aku tuh kayak punya prinsip hidup. Mau bagaimanapun kita di luar sana, yang penting kita punya tiang agama. Jadi kita tahu apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Oh. Jadi jangan pernah mengejudge orang dari cara berpakaian mereka, karena dengan pakaian tertutup pun ada banyak pemerkosaan kok di Indonesia gitu. Jadi apapun pakaiannya tetap hargai satu sama lain, karena menurut aku kayak aku sekarang aku pernah juga pakai hijab sama kayak kalian. Tapi ternyata imanku belum kuat gitu. Coba sebentar, sebelum dilanjutin. Iya. Dulu kenapa kamu memutuskan menggunakan jilbab waktu itu? Kan pas kita syuting itu kamu masih pakai jilbab. Masih iya. Kan? Sebenarnya kan dulu juga pakai hijab, cuman Awalnya kan memang pakai hijab Terus kaki copot. kotor, terus copot karena masuk SMA gitu. Terus habis itu berhijab lagi baru berapa tahun kemarin. Kenapa? Karena aku pikir dengan berhijab aku bisa menenangkan diri aku dan lebih dekat sama Tuhan. Waktu itu. Terus? Ternyata untuk dekat sama Tuhan itu caranya banyak banget gitu. Ini menurut saya ya gitu. Menurut saya untuk dekat dengan Tuhan ya dengan tidak berhijab pun bisa dekat kok sama Tuhan gitu. Caranya banyak sekali. Jadi aku terima kasih banyak karena udah diundang di pesantren ini. Jadi aku flashback sama aku yang dulu Masa waktu di lalumu pesantren. Iya. Gitu senang banget ketemu sama anak-anak santriwati di sini. Mudah-mudahan aku sering diundang ke acara ini supaya aku makin lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Amin. Ya kan? Nggak tahu nanti dari doa kalian semua yang ada di sini mungkin suatu saat aku bisa berhijab, menggunakan syari, gitu. Kamu Dan mau Mbak Nikita ke sini terus? Manusia boleh berencana, isi ATM yang menentukan. Iya. Tapi aku tuh seneng banget sama acara-acara kayak begini gitu. Jadi kita bisa kenal satu sama lain dengan cerita yang berbeda-beda. Oke. Terus kamu selama perjalanan jadi artis, Ya. ada nggak pengalaman spiritual kamu? Kalau pengalaman kontroversi banyak. Pengalaman itu spiritualnya Nyai. Spiritual banyak banget. Jadi selama aku jadi artis kan nggak semuanya terlihat di kamera apa yang aku lakukan di luar kamera gitu. Ya spiritualnya ya kayak begini. Aku sering ketemu, aku sering datengin pesantren tanpa orang banyak tahu. Sering nyumbang pesantren tanpa harus ngomong. Tanpa harus ngomong gitu. Terus sering bertukar pikiran juga sama ustadz ustazah, karena biar bagaimanapun aku ini butuh dibekali gitu sama omongan-omongan yang baik gitu. Jadi Tuh dengerin. Orang itu kadang-kadang hari ini begini kita. Menganggap Tuhan itu seperti ambulan. apa itu? Dicari ketika butuh saja.
Kan ambulan begitu. Kalau nggak butuh nggak dicari. Aku nyari terus. Kamu nyari terus. Tapi saya pesan satu. Secinta-cintanya kamu dengan Tuhan, jangan berinisiatif untuk menemuinya, ya. Itu. Enggak dong, jangan dong. Tunggu dulu, Gus. Aku masih banyak yang belum aku lakuin. Cari lain. Nauzubillah. Bukan aku itu. Makanya buat Jangan, jangan. Ya, kita doakan mudah-mudahan Nikita Mirzani panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Nikita Mirzani hidup sendiri. Jangan abadi dong, takut. Jangan. Ini kan kalau di luar teman-teman kan lihatnya Nikita Mirzani, seorang Nikita tuh wow, cetar, kontroversi dan lain sebagainya. Sebenarnya kepribadian Nikita itu seperti apa? Sebenarnya aku tuh cengeng banget. Kamu suka nangis? Gampang banget aku tersentuh, apalagi ngelihat orang di pinggir jalan, nenek-nenek, ibu-ibu bawa anak, kakek-kakek sama anak, ya kayak itu tuh bapak gendong anaknya. Aku tuh gampang tersentuh, gampang banget aku nangis. Ini dia bukan karena sayang anak. Apa? Takut istri. Dia kan istiqomah. Apa Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ya. Kalau Gus Miftah maunya Fatimah. Apa tuh? Istri 4 satu rumah. Wah, tuh kan. Terus sebenarnya itu gampang tersentuh. Iya, aku gampang tersentuh banget orangnya. Kenapa kok tampilan di media seperti itu? Karena di media itu ya, itu kan pekerjaan aku. Gitu, itu pekerjaan aku. Jadi mau bagaimanapun yang kalian lihat di media, di Instagram, mungkin di sini ada salah satu haters aku nggak tahu. Haters ngacung, haters pembenci. Oh, rondo. Tapi Bukan, Gus, nggak jadi. Cari sini Charlie. Nikita itu sorry ya. Ini kan Mas Charlie ini sebagai salah satu sahabatnya si Nikita. Coba Jujur, Charlie cerita jujur. tentang Aku si tahu Nikita. beliau itu sebelum jadi apa-apa. Jadi aku Emang dulu jadi apa dia kok belum jadi apa-apa? Ya jadi maksudnya belum ini baru mau merintis gitu kan, baru mau merintis, saya tahu banget. Aku dari dulu tahu bahwa si Charlie dekat dengan Nikita. Tapi Nikita dengan Charlie ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Apa tuh? Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Tapi bener Gus, gini loh. Maksudnya Nikita tuh kan gini. Aku punya satu ini ya. Bahwa Cerita apa tentang dia? Nikita tuh gampang tersentuh. Contohnya? Tapi tidak gampang disentuh. Oh gitu ya. Serius. Sentuh hatinya, Aku tahu. jangan sentuh bodinya gitu ya. Iya nggak gampang dia. Dia nggak tahu ya. Maksudnya orang mungkin menganggap bahwa Nikita itu wah gampang ada segala macam. Terlihatnya seperti itu. Sorry ya. Ini mungkin seperti itu. Tapi yang aku tahu dia punya prinsip yang sangat kuat. Itu aja. Ya, walaupun kita jarang ketemu ya, aku selalu tahu. Maksudnya aku kan nih nyanyi jadi artis ini kan sampingan sebenarnya. Pokoknya Apa? Aslinya ngedukunin. tapi gara-gara pandemi loh, jadwalnya si Charlie itu jauh-jauh. Jauh. Iya, tanggal 30, tanggal 15, tanggal 1 jauh-jauh. Ini baru lagi udah 2 tahun. Lumayan buat dapur. Emang udah lunas? Belum. Sama. Terus Nikita, Iya. orang kan tanya-tanya begini, Gus, tanyain ke Nikita tuh sholat gak sih? Gak apa-apa, aku yang nanya. Itu buahnya yang dia. Percaya nggak kalau aku sholat? Alhamdulillah. Jadi kalau urusan soal agama itu kan nggak harus disebarluaskan, Ya. dipertontonkan. Itu kan urusan aku sama Tuhan. Nah terus kalau ngomong sholat, dulu yang video sempat viral katanya kamu menghina orang sholat. Oh enggak, jadi itu gimana sebenarnya? Itu sebetulnya adalah, itu bacaannya betul. Cuma memang aku ekspresinya karena banyak sekali orang yang ngerti soal agama tapi sholat juga enggak. Duh. Jadi tidak bermaksud itu. Jadi tidak bermaksud bermaksud menghina ya? untuk menghina siapapun. Jadi begini, ini pengajiannya. Gus Miftah itu mengklasifikasikan orang nih kita itu ada 3 hal. Begini, 3, biar cincinnya kelihatan. Iya, gini. Emang gua cowok apaan? Kalau ini nanti namanya lady boy. Apa tuh? Wajahnya lady, kakinya boy. Kalau di Jawa Timur namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Saya tuh percaya nggak nih kita? Aku di Jogja punya pengajian khusus banci. Jadi Mael bisa ikut itu. Jadi orang kayak Mael besok itu saya yakin masuk surga. Nah, tapi pantatnya di neraka. Terus ada yang nanya Gus,
ada pengajian, berarti kan waktu itu ada pengajian. Ada kan? pengajian. Ada pengajian katanya. Nanti kalau yang kaum perempuan kata kiainya nih, kaum perempuan yang suka zina dan segala macam akan ditusuk, udah pakai besi panas. Panas. Iya. Terus kalau Kalau laki-laki dipotong-potong barang. kalau Banji, Nah, terus ada Mbak Anji satu. Pak Kiai, kalau Eki sih gimana Pak Kiai? Kan pusing Pak Kiainya kan. Terus langsung meletup Pak Kiainya. Direbus. direbus itu ya? Direbus. Kata Makanya aku bilang, aku Nikita kamu itu kan yang bosok mulutnya. Iya. Jadi masuk neraka begini. Nah, kalau Mail begini dia. bener. Ininya di surga, ininya di neraka. Jadi saya mengklasifikasikan manusia, coba diingat, dilihat ya. Ayo, siapa yang mau lewat dulu? Kita tepuk tangan juga, ada Raffi Academy juga. Raffi. Makasih Mas Raffi. Silakan Mas. Wow. Vi. Ini namanya Raffi GPK, gondrong penuh kutu. Gimbal penuh kutu ya. Coba ini di sela-sela pengalaman Nikita Mirzani. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Kayak ngono wis tua nganggo jilbab pink, halah. Menjijikan. Jangan-jangan sempaknya ya pink. Manusia itu klasifikasinya ada berapa? Ada 3. Yang pertama Nyai, klasifikasi pertama, orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perintah dilaksanakan, larangan semuanya ditinggalkan. Ini yang paling ideal. Sholat iya, sedekah iya, haji iya, puasa iya, berbuat baik iya, maksiat semuanya ditinggalkan. Ini paling ideal. Pertanyaan saya, kira-kira hari ini orang yang seperti itu masih ada apa enggak? Bener, terus gak pernah salah. Kira-kira masih ada apa enggak? Jarang. Apakah suamimu seperti itu? Enggak mungkin. Apakah istrimu seperti itu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi yang jelas kalau dibilang banyak mana salahnya cowok sama cewek, jelas cowok tidak pernah benar di mata cewek. Cewek itu nih kita, istri itu mohon maaf, istri itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu istri. Betul? Dan yang perlu para laki-laki tahu, istri itu ahli sejarah. Jadi kamu punya salah sekali seumur hidup, istrimu ingat terus. Betul? Terutama yang jilbabnya pink. Pengalaman pribadi kayaknya ini banget betulnya. Jadi ini yang paling ideal, bener terus gak pernah salah. Yang pertama. Yang kedua, ini mau dibawa kemana kursinya? Oh mau naik panggung? Ayo. La ilaha. Ayo naik dulu. Udah, diem dah. Bisa Mas di atas genteng Mas, sana Mas. Nyai, kalau besok nikah lagi sama Banser saja Nyai. Loh bener loh, kalau nikah sama Banser keren loh. Oke saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Bansernya seneng banget. Klasifikasi kedua, kalau tadi yang pertama benar terus gak pernah salah. Yang kedua, dengerin, santet meteng loh gue. Oh ya. Yang kedua, orang yang perintahnya dilaksanakan, tapi maksiatnya juga belum bisa ditinggalkan. Jadi dia ya sholat, dia haji, dia puasa, dia sodakoh, dia beramal soleh, tapi maksiatnya juga masih dilaksanakan. Ini namanya STMJ. Apa itu? Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasa Cirebonnya amar ma'ruf, nyambi mungkar. Nyambi. Jadi dia masih maksiat, tetapi dia masih mau sholat. Maka saya bilang, di Indonesia itu Islamnya antik. Antiknya di mana? Banyak orang Indonesia dia tidak nutup aurat, dia tidak berjilbab, dia buka-bukaan, seksi tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah itu kadang-kadang aneh, dia nutup aurat, berjilbab tapi banyak yang nggak sholat.
Orang Indonesia itu kelihatannya nakal, tetapi masih mau sholawat. Betul? Saya kemarin ke Semeru nih kita. Itu ada orang namanya Pak Wagiman, orangnya biasa-biasa saja. Rumahnya 3 km dari erupsi Semeru. Semuanya hancur, semuanya rata dengan tanah. Pak Wagiman ini rumahnya selamat. Bahkan genteng pun gak ada satu yang hilang. Kambingnya 12 utuh hidup semua. Tetangganya semuanya mati. Yang lain kena erupsi, kena lahar. Rumahnya Pak Wagiman selamat. Saya tanya, Pak, amalan sampean apa? Apakah sampean kiai? Saya bukan kiai, Gus. Dia orang agak bau-bau Madura gitu. Bapak ahli ibadah biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok bapak rumahnya diselamatkan oleh Allah? Saya tanya, amaliah kamu apa? Ternyata dia ahli membaca sholawat. Coba saya mau tanya, Nikita Mirzani sholawatnya apa sih? Mungkin kamu nggak sholawatan. Ayo. Pengen denger nggak Nikita Mirzani baca sholawat? Gak apa-apa, nanti tak bantu. Sholawat Badar, sholawat Naria, sholawat apa? Hah? Bismillah. Salatullah salamullah bareng-bareng ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamu bisa sholawat kan? Bisa. Malu. Saya Aku itu tuh biasanya dikenal berantem aja, yang kayak gitu-gitu jangan tahu. nggak apa-apa. Nanti kita berantem juga. Oh, kurang ajar berantemnya di mana, wo? Ketakut. Berantemnya di mana katanya? Kamu ngomong jangan gitu dong. Ntar kejadian kan aku enak. Gak enak maksudnya. Jadi yang kedua ini adalah orang yang perintahnya dilaksanakan tetapi maksiatnya tetap dilakukan. Aku. Ini namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. STMJ, sholatnya terus, mabuknya jalan. Makanya kenapa kalau di Jawa Timur Gus Miftah itu dapat julukan presiden para pendosa. Karena siapa yang ikut ngaji Gus Miftah rata-rata ahli mabuk, ahli maksiat, badannya bertato. Di Jawa Timur tuh nih, itu ada orang gede, nggak apa-apa. Itu semua yang disebutin aku. Kamu semua. Kan aku belum lihat. Aku tatoan. Kamu tatoan juga? Aku suka mabok. Masih suka minum terus? Ya, tapi nggak setiap saat. Ada event tertentu. Oke. Jadi aku tuh di Surabaya pengajian di bekas prostitusi lokalisasi Doli. Nah, Doli itu mantan preman dan mantan germo-germonya itu bikin pengajian. Mail ya. Siapa? Mail macam-macam sogok silitmu loh Il. Lah itu ada preman nih, Nyai. Ada preman badannya itu besar. Begitu saya datang, kaosnya dicopot. Digibal-gibalin begini. Ternyata apa? Perutnya ditato. Kamu tahu nggak tato apa? Apa? Beduk. Beduk. Jadi gini Charlie, ditato beduk. Saya tanya, kenapa perut kamu tato beduk? Karena saya cinta dengan NU katanya. Saya bilang, itu beduk. Iya, pukulnya mana? Bawahnya. Tak cari nggak ketemu. Gak nyampe katanya Gus. Yang mau saya sampaikan apa? Kalau kamu masih mau nakal, masih mau beling, masih mau maksiat, please jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Betul? Ingat, sholat itu bukan part time, bukan sometime, apalagi no time. Tetapi sholat itu harus full time dan juga on time. Kenapa? Karena kematian datangnya anytime. Tuh. Ngeri. Nakal urusanmu, tapi jangan sampai meninggalkan sholatmu. Walaupun amar ma'ruf nyambi mungkar. Aku tunduk kalau di klub malam, sholat yang tak imami siapa? Pemabuk. Allahu Akbar. Sholat Allah. Begitu saya baca Fatihah, khairil maghdubi alaihim waladdallin.
harusnya amin. Mabuk enggak, walau bolin. Aku disidang loh, kiai datang, saya dimarahin. Kamu menghina agama. Menghina gimana Ki? Menghina agama gimana Ki? Ini jelas orang mabuk, kenapa kamu ajak sholat? Bukankah kamu tahu sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Jawaban saya apa? Diterima nggak diterima bukan urusanmu, tapi urusan Tuhanku. Cangkemmu rasah melu. Betul? Lah anak-anak kafe akhirnya dengar, bah katanya ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk nggak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami yang tiap hari mabuk? Apa jawaban saya? Bener nggak hadis itu? Bener, tapi ingat itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Mabuk nggak mabuk tetap sholat. Kan keren mabuk kok sholat. Daripada nggak mabuk tapi ratau sholat. Makanya quote Gus Miftah yang paling viral di bokong truk apa? Cukup rokeb dan atlet yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Aku besok itu Nyai, aku akan dapat penghargaan, 2 penghargaan muri. Yang pertama, selebritis yang paling gambarnya banyak di bokong truk. Itu captionnya masing-masing itu kayak satu mobil itu presiden para pendosa. Captionnya apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Yang paling kurang ajar satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Dancuk. Jadi mobil sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa bro? Captionnya apa coba? Silitmu adalah rezekiku. Mail banget. Kemudian yang kedua itu rekor itu pertama. Saya dianggap gambarnya paling banyak di bokong truk, udah ratusan. Nyai. Yang kedua apa? Saya mendapatkan rekor muri belangkon. Kemarin saya lelang belangkon untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Belangkon saya dibeli 900 juta. Saya sumbangkan untuk NU. Coba belangkonnya 900 juta, berapa coba sempaknya? Ayo. Kata di kita, apalagi isinya. Hati-hati kan. Yang paling parah adalah yang nomor 3. Tadi 1 amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua amar ma'ruf nyambi mungkar. Yang ketiga apa? Charlie nyanyi dulu kan dia. Nanti kita dulu. Nanti Mbak Nikita akan kembali lagi. Kembali ke Jakarta. Itu menarik tuh yang di bokong. Bagus bro ya, keren bro ya. Keren itu. Kamu kalau lihat captionku bro, quote-quoteku bisa jadi lagu loh. Bisa jadi lagu ya. Charlie sukanya jalan apa lari? Lari. Kalau saya sukanya jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada Nikita Mirzani. Iya benar. Siap. Tadi ngomong-ngomong selawat ini ya. Ngomong-ngomong selawat, ada satu lagu juga yang aku buat tentang selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kayak gini, aku cuma mencoba ingin rapnya aja, kita berselawat. Charlie, siap. Ceritain dulu, kenapa kamu bikin lagu Asmara itu? Aku lagi berantem sama istriku. Oh, kamu pernah berantem juga sama istri? Pasti, karena dinamika berumah tangga tuh itu. Oh iya pastilah. Jadi tidak ada, ketika menurut aku, manusia gak ada yang satu hati. Tapi ketika berumah tangga bisa sampai akhir. Nih, gua punya quote. Ya, gimana? Pada akhirnya, pasangan yang benar-benar bertahan. Bukan yang benar-benar bertahan, bukan yang benar-benar cocok, tetapi yang berusaha untuk saling mencocokkan. Memahami berarti satu sama. Iyalah, karena apa? Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Itu quotes-nya ya? Iya, laki-laki mencari pasangan, mencari istri yang sempurna.
Wanita mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Betul. Maka pesan saya apa? Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ya. Luar biasa.